acousticus externus. Ini daun telinganya. Kemudian ada meatus acousticus externus. Ini kelihatannya udah masuk ke bagian dalam ya. Cuman sebenarnya belum. Ini masih ke bagian si eksternal. Karena bagian media itu lebih cenderung ada si osseus telinga gitu. Nah, kalau misal di auris media ataupun auricular media itu ada membran timpani. Yang mana ini membran timpani, kemudian ada kavum timpani. Nanti di kavum timpani itu ada tulang-tulang pendengaran. Ada apa aja tuh? Ada malleus, incus, stapes. Yang paling kecil apa ya? Ayo, ayo jawab. Biar cepet. Stapes, Kak. Iya, betul. Jadi yang paling kecil tuh stapes. Ingat aja, stapes small gitu ya. Makanya yang paling kecil, smallest gitu. Kemudian selain ossiculus acousticus, nah tadi yang Malleus incustapes itu namanya ossiculus acousticus. Kemudian ada tuba auditiva. Nih tuba auditiva nih ya, tuba auditiva ataupun tuba pharyngotympanica atau tuba eustachius. Dia menjaga supaya apa ya? Supaya menjaga tekanan di luar sama di dalam telinga kita itu seimbang. Jadi nggak berdengung. Makanya kalau misalnya di daerah dataran tinggi berdengung karena nggak seimbang di arah kanan di luar kanan di luar. Kemudian ada adenoid itu merupakan bagian apa ya tulang yang berongga dan dia itu ada di temporal bone. Supaya apa? Dia juga sebenarnya menjaga keseimbangan dari udara. Kemudian ada tulis internal di bagian internal dimasuk ke bagian labirintus sama membranaceus. Sintus osseus itu bentuknya tulang dia bagi luar. Kalau misalnya labirintus membranaceus dia di bagian dalamnya. Nah, ini auricula ataupun pinna. Nah, rangka si auricula itu tulang rawan. Kecuali siapa? Kecuali si lobus auricula. Kemudian fungsi dari auricula itu mengumpulkan bunyi supaya bisa masuk ke nanti si meatus acousticus internus dan melanjutkan sampai nanti ke labirintus. Tuh. Nah, siapa yang menginervasi si telinga? Si nervus facialis ataupun cranial nerve 7. Nah, ini kalian harus pahami betul-betul ya, karena hmm, di tentamen ditanya sih biasanya, sama di ujian UAS juga ditanya kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu ada helix. Helix itu di bagian apa ya? Dia tuh ini nih. Ini helix. Kemudian ini kan helix. Ini ada anti helix. Nah, ini ada anti helix. Eh, Anti itu berarti maksudnya yang berhadapan ataupun yang berlawanan gitu, anti helix. Kemudian ada juga cruce helix. Ini cruce helix. Nanti kalau misalnya helix ada cruce helix, ada anti helix sama si helixnya. Eh, ini juga termasuk cruce, tapi ini cruce anti helix. Berarti anti helix ada cruce sendiri, si helix juga ada cruce sendiri. Nah, kalau misalnya yang anti helix itu cruce-nya dua. Ini kalau nggak salah superior sama inferior. Kemudian ada tuberculum. Ini ada tuberculum. Kemudian ada fossa scapoid. Ini fossa. Kemudian ada simba. Ada kafum. Ini kafum. Ini simba. Nah, kedua ini itu merupakan bagian dari si konkav. Kemudian ini ada tragus. Tragus itu yang paling medial ya. Ingat, ini ada tragus. Berarti kalau misalnya yang letaknya berlawanan atau berseberangan apa? Anti tragus. Nah, di sini ada incisura. Incisura apa? Incisura intertragica nih. Ini pokoknya dilihat-lihat lagi biar ingat gitu, biar nggak ketukar-tukar. Kemudian ada meatus acousticus externus, dia bentuknya seperti huruf S. Makanya kalau misalnya pemeriksaan telinga, tapi pada orang dewasa di sini bilang dia itu harus ditarik dulu ke arah belakang. Supaya apa? Supaya yang dari yang bentuk S tadi itu eh, bisa lebih lurus sehingga pas kita periksa itu lebih indikatif, maksudnya lebih terindikasi untuk menuju ke bagian auricula media
Ya, auricula media sih. Auricula media maksudnya. Kenapa pada anak kecil perlu? Karena tidak begitu ditarik dikarenakan tulang rawan atau kartilagonya itu masih lunak. Jadi masih cenderung lebih fleksibel. Kemudian apa sepertiga bagian depan itu dia tulang kartilago. Kalau misalnya udah ke belakang dia tulang mastoid. Juga dapat kelenjar sebasia dan kelenjar seram mendekati kelenjar sudorifera dan menghasilkan sekret seperti lengket. Jadi kalau misalnya ditanya kelenjar di apa di telinga itu apa ya? Ada kelenjar sebasea atau sebum sama kelenjar seraminosa. Nah, untuk inervasinya itu nervus temporoauricularis. Temporal sama auricular. Merupakan cabang dari cranial nerve 5. 5 bagian 3. Dan juga ramus auricularis. Optimus valgus. Timpani. Membran timpani ini merupakan pembatas telinga luar sama dalam. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menggetarkan suara yang masuk dari auricula eksterna tadi setelah dilokalisasikan masuk, kemudian digetarkan, kemudian dia yang mengubah suara di energi mekanik sehingga sinyalnya itu bisa berjalan berjalan terus nanti menuju apa menuju menggerakkan silia-silia nanti secara berlawanan sehingga pada akhirnya kita bisa mentranslate gitu apa yang kita dengar. Nah, normalnya membran tembak itu tipis, jernih, kelabu. Nah, jika dia disinari cahaya akan tampak refleks cahaya. Berarti dia normal itu tipis dan jernih. Karena jernih, pas disinari cahaya akan tampak refleks cahaya. Kemudian dia itu ada pars 2, ada pars flaccida sama pars tensa. Pars flaccida sama pars tensa. Nah, kalau misalnya pars flaccida itu namanya Sharpness membran. Kalau pars tensa itu hmm, coba nanti lihat di netter ada nggak? Nggak tahu juga sih. Dan kalau misal pars tensa dia itu kan apa tension, dia tuh lebih tegang karena tadi dia di jaringan fibrosa. Kemudian ini ada incisura venus, incisura venus. Nah, tadi kan ada membran timpani. Setelah membran timpani ada kavum timpani. Ini kavum timpani ruangan yang berada di auricula media yang terhubung dengan tuba eustachius. Berarti pokoknya yang terhubung dengan tuba eustachius di bagian apa di bagian auricula media itu si kavum timpani. Tuba eustachius merupakan suatu saluran yang menghubungkan nasofaring dengan telinga bagian berarti auricula media sama nasofaring itu terhubung melalui saluran apa? Saluran tuba eustachius. Kemudian ada ossiculus acousticus. Dia itu ada di bagian auricula media, tepatnya di apa? Di timpani kan. Ini ada 3, ada malleus, ada incus, ada stapes. Nah, kalau malleus itu terdiri dari manubrium dan umbo yang melekat pada membran timpani. Ini ini manubriumnya diikat pada membran timpani. Jadi kalau misalnya ditanya benar atau salah, umbo dan siapa nih umbo sama manubrium dari malleus itu melekat secara langsung ke si membran timpani. Terus ada stapes footplate melekat pada media oval. Nah, di stapes dia itu ada footplate yang mana nanti footplate itu dia akan melekat ke si oval window. Ini ada otot-otot tulang pendengaran, ada 2. Ingat ya, ada 2 dari otot-otot tulang pendengaran. Apa aja? Ada musculus tensor timpani
sama musculus stapedius. Nah, kalau misal musculus tensor tympani dia itu melekat ke malleus. Ini melekat ke malleus. Kan tadi malleus malleus bagian dua bagiannya itu melekat ke si timpani kan. Makanya ingat aja karena adanya timpani makanya dia melekat ke malleus. Karena malleus itu juga dua bagiannya itu melekat secara langsung ke si apa tuh membran timpani gitu. Dan musculus tensor timpani itu diinervasi oleh cranial nerve 5. Sedangkan kalau misalnya yang kedua itu ada musculus stapedius, dia itu melekat ke stapes dan diinervasi oleh cranial nerve 7. Ini eh lupa tadi was tadi tentamen. Seingat kakak ada ditanya. Jadi kalian review-review aja lagi. Nah, fungsi otot itu apa sih? Kok bisa dia udah di dalam struktur kecil masih ada otot-otot gitu rupanya. Untuk menjaga posisi dari ossiculus acousticus. Jadi dia supaya bisa apa ya? Bisa menjaga os acousticus itu tetap berada di posisinya gitu. Kemudian dia juga menjaga telinga dalam, oris interna dari bunyi lebih dari 70 dB ataupun refleks akustik. Ini anatominya. Nanti footplate dari stapes ini melekat ke oval window. Kemudian umbos sama manubrium dari si malleus itu melekat ke membran timpani. Kemudian ini incus. Kemudian dia ada refleks akustik. Refleks akustik merupakan refleks kontraksi otot-otot ossiculus yang ada dua tadi. Sehingga menurunkan transmisi getaran yang diteruskan ke koklea. Jadi karena apa ya karena kontraksi dari otot-otot ini menyebabkan transmisi ataupun perjalanan getaran itu menurun pada orang yang gemuk tiba-tiba. Pada orang yang gemuk tiba-tiba dapat mengurangi kerja muskulus tersebut. Dampak negatif yang terjadi ialah getaran yang diteruskan tidak berkurang. Jadi ini case-nya nice to know aja. Yang penting kalian tahu aja strukturnya yang mana gitu. Cuman kalau misalnya klinis-klinis itu dipahami secara superficial dulu nggak apa-apa. Kemudian itu tuba stasius, stasius itu menjaga tekanan udara, kemudian menjaga keseimbangan. Jika tekanan di tuba stasius tinggi, maka telinga akan berdengung. Berarti kalau misalnya yang tingginya itu di bagian dalam, ternyata guys. Kemudian ini ada antrum mastoid, ini lubang-lubang pada tulang mastoid untuk menjaga keseimbangan dan dia kayak kakak bilang tadi kalau misalnya mastoid itu juga apa dekat dengan si os temporal. Kemudian ini udah oris interna. Nah, di oris interna itu kalian harus ingat ada dua dulu. Apa aja? Ada labyrinthus osseus sama labyrinthus membranaceus. Sebenarnya itu sama, maksudnya osseus dulu, tulangnya dulu, baru di dalamnya itu mengikuti struktur dari tulang ada labyrinthus membranaceus. Kalau labyrinthus osseus itu terdiri dari tiga. Ada vestibulum, ini vestibulum, ini kan stapes, ini plate tadi kan. Nah, ini merupakan oval window, nanti menuju ke vestibulum. Vestibulum, kemudian kanalis semicircularis, kanalis circularis, kemudian ada koklea. Ini koklea yang kayak siput koklea. Kalau misalnya kanalis semicircularis itu yang ini. Dia ada tiga berdasarkan letaknya. Ada anterior, ada posterior, ada yang agak kayak ke samping ini dia lateral. Kemudian kalau misalnya membranaceus dia ada struktur apa aja? Ada utriculus sama sacculus. Yang mana ini utriculus? Kalau misalnya apa culus yang ini yang di bawah dari si utriculus. Ya nanti mereka itu juga menjaga apa ya keseimbangan yang vertikal horizontal itu.
Nah, kan tadi kalau misalnya di Labyrinthus osseus itu ada kanalis semicircularis. Nah, kalau misal di membran Zeus itu ada ductus semicircularis. Letaknya itu di dalam si kanal semicircularis. Kemudian di dalam koklea ada apa? Ada ductus cochlearis gitu. Lapisan dari luar ke dalam cangkangnya Labyrinthus osseus. Nah, ini kan tulang nih yang putih-putih ini tulang Labyrinthus osseus. Kemudian dia diisi cairan perilim. Kemudian nanti ada Labyrinthus membranaceus. Sama di dalamnya itu ada endolim, berarti Labyrinthus osseus, cairan perilin, kemudian Labyrinthus membranaceus, sama cairan endolim, keluar ke dalam. Getaran suara akan diteruskan ke media membuat cairan pada oris interna juga bergetar dan merambat. Nah, rembatannya mulai dari oval window, ini oval window, ini pintunya, jendelanya, maksudnya jendelanya, merambat di skala vestibuli, kemudian melewati helikotrema. Helikoterma itu kayak tikungan lah ya, tikungan. Kemudian merambat di skala timpani. Berarti daerah sini udah masuk ke skala timpani, lalu getarannya akan keluar melalui round window ataupun fenestra cochlea. Masuknya melalui oval window, keluarnya melalui round window. Kemudian ada kanalis semicircularis. Fungsi dari kanalis semicircularis dan juga ductus semicircularis kan tadi kanalis itu ada di Labyrinthus osseus, kalau misalnya ductus itu ada di Labyrinthus membranaceus, merasakan keseimbangan dan juga postur, seperti misalnya mendeteksi perubahan percepatan ataupun perlambatan rotasi dari kepala. Di masing-masing pangkal kanalis semicircularis itu ada namanya itu struktur ampula. Nah, ampula itu dia berisi reseptor keseimbangan yang disebut crista ampularis. Berarti di ampula itu ada namanya crista ampularis. Nah, crista ampularis itu apa? Dia itu reseptor keseimbangan. Makanya fungsi dari apa? Dari kanalis semicircularis itu untuk merasakan keseimbangan. Nah, si kristal ampularis itu dia memiliki sel-sel silia dan juga sel penyangga yang ditutupi oleh kupula. Ini dia ini kupula. Ini ada kristal ampularis. Kemudian ada ampula. Kanalis semisirkularis berperan dalam keseimbangan dinamis. Berarti kalau misalnya ada keseimbangan dinamis, ada juga keseimbangan statis. Siapa? Si vestibulum. Nah, ini tadi. Ini nervusnya. Ini di belakang si koklea ada nervus cochlearis. Kemudian ini ada nervus vestibularis. Nah, nanti kedua nervus ini dia tuh akan bergabung menjadi apa? Menjadi nervus vestibulo-cochlearis ataupun nervus cranial nerve depan. Ini bisa jadi ditanya, jadi kalian ingat aja. Ini ada tusnya, tus. Ini ada ampulla, utriculus, saculus dia lebih inferior. Kemudian dia ada ganglion, untuk apa sensoriknya. Nah, vestibulum kan tadi untuk apa untuk keseimbangan dinamis itu kanalis semicircularis. Nah, kalau misalnya keseimbangan statis itu siapa? Si vestibulum memberikan respon pada perubahan kedudukan kepala. Jadi ada dua struktur kan di vestibulum itu ada utriculus sama sacculus. Nah, kalau misalnya sacculus itu keseimbangan vertikal, contoh ketika kita loncat. Jadi yang jaga keseimbangan itu siapa sih? Sacculus yang merupakan struktur yang ada di dalam si vestibulum. Kemudian kalau misalnya utriculus, dia keseimbangan horizontal. Ini juga diingat-ingat biar nggak kebalik. Cara ingatnya tuh gimana ya?
Nih, karena huruf utrikulusnya itu lebih banyak, berarti dia juga untuk keseimbangan yang hurufnya lebih banyak. Ingatnya gitu aja sih. Perubahan kedudukan makula dan sel-sel silia di dalam akan menjadi impuls keseimbangan. Kemudian ini ada hearing pathway, oris externa. Ini kan oris eksterna dulu, oris media, terus baru oris interna. Kemudian sensoriknya itu nervus cochlearis, nervus vestibulocochlearis. Eh, Kemudian baru nukleus cochlear dorsalis, lemniscus lateral colliculi. Ini apa? Ini kalian juga harus ingat-ingat lagi karena seingat aku di UAS ada ditanya nih. Dikasih ABCD nanti dibolak-balik yang kamu betul. Untuk hearing pathway-nya. Ini kan nukleus cochlea dorsal, baru ke lateral meniscus, kemudian ke lateral lemniscus, kemudian ke inferior colliculi, ke corpus geniculatum medial. Nah, kalian jangan kebalik-balik. Kan ada corpus geniculatum medial, ada lateral kan. Nah, kalau misalnya corpus geniculatum medial ataupun geniculate medial body, itu ada di hearing pathway. Kalau misalnya untuk yang visual lateral ya. Nanti jangan karena telinga itu di lateral kiranya corpus lateral itu untuk si telinga. Kebalik, guys. Sebenarnya itu kebalik. Maksudnya yang media itu untuk telinga, sedangkan yang lateral itu untuk mata. Nah, tadi ada radiasio optika. Kalau misalnya yang di sini akustik. Tuh, tadi ada area Brodmann 17 untuk auditory primer. Itu ada men 41 dan juga 42 di mana di lobus temporal. Ini juga diingat ya. Ini tulisnya atresia mentus acoustica externus. Atresia ini ketutup, nggak ada salurannya. Normalnya MAE plong alias tidak ada penutupan atau penghambatan saluran. Atau otoklerosis. Waktu itu kan telinga, kemudian sklerosis itu pengerasan jaringan tulang. Ini pengerasan sehingga dia menghambat dari transmisi dari sinyal untuk nanti lanjut lagi ke oval window, skala vestibuli, helicotrema, skala timpani, baru ke round window. Ini ada anosia sama menosia. Anosia itu nggak ada telinganya. Misalnya mikro itu kecil. Sekarang lanjut ke anatomi hidung. Anatomi hidung yang pertama itu kita terkait olfactory pathway. Yang pertama itu odoran. Odoran itu maksudnya adalah berbagai bau atau wangi yang kita tangkap gitu. Yang ditangkap oleh reseptor-reseptor bau. Nah, odoran itu yang pertama itu menuju ke mucosa olfactorius. Mucosa olfactorius, kemudian nanti lamina atau lamina dan juga foramina cribosa dari os etmoid, kemudian ke bulbus olfactorius. Nanti di bulbus olfactorius itu ada sel mineral, kemudian dari sel mitral nanti menuju ke tractus olfactorius, baru lobus frontalis cerebri. Pokoknya kalau misalnya untuk penciuman dia lebih ke lobus front. Kalau occipital dia melihat gitu. Baru ke limbik, kemudian baru ke korteks cerebri. Nah, di korteks cerebri inilah eh, kita baru interpretan yang kita cium itu apa gitu. Kita mentranslate apa yang kita. Ini mucosa olfactoris terdapat di atas cavum nasi. Ada 3 sel. Sel basal olfactorius penunjang. Sel basal sel olfactorius. Kalau misalnya sel olfactorius reseptor odoran. Karena dia ada reseptor, berarti dia yang mengenali si odorannya. Mengenali nih sama si sel olfactorius.
Nanti dikonfirmasi oleh siapa? Oleh sel penunjang. Kemudian ada bulbus olfaktorius, dia itu ada sel-sel glomerulus yang tugasnya akan mengklasifikasikan bau. Olfaktorius, bulbus olfaktorius, berarti sel-sel glomerulus itu dia berfungsi untuk mengklasifikasikan bau. Berarti kalau misalnya sel olfaktorius itu berarti ditangkap dulu ya guys. Ditangkap dulu, baru nanti yang mengklasifikasikan baunya itu si sel glomerulus. Itu diingat. Pokoknya olfaktorius itu dia menangkap dulu odorannya. Kenapa? Karena ada reseptor. Dia nanti juga dibantu oleh sel penunjang. Ini sel penunjangnya tuh nggak dikasih tahu siapa namanya. Kan udah tuh, udah dibantu sama sel penunjang untuk menangkap si odorannya. Kemudian nanti ada sel-sel glomerulus. Sel-sel glomerulus yang tugasnya itu mengklasifikasikan bau. Kemudian siapa yang validasi? Si sel mitral gitu. Tractus olfactorius meneruskan sinyal bau ke cerebri lobus frontal di cortex olfactorius ataupun area Brodmann 28. Ingat ya, jadi kalau misalnya untuk cium dia itu di area Brodmann 28, kalau misalnya untuk penglihatan di mana? Di lobus occipital kan tadi kan, area Brodmann berapa? 17. Kalau misalnya untuk pendengaran apa? 41 sama 42. Area Broca karena ada dua. Ada anatominya. Ini bulbus olfactorius, ini nervusnya. Ini tadi os palatin di sini. Kemudian ini ada anatomi dari sinus hidung. Kalian juga udah pelajari. Ini ada frontal, kemudian ada etmoid, ada sphenoid di belakangnya, kemudian ada maksilar sinus. Ini ada atresia konal. Nah, kalau misalnya dia apa terjadi atresia konal, dia tuh terblok karena ada pengerasan ataupun ada kelainan strukturalnya. Kemudian ini ada deviasi septumnasi. Ini biasanya ada sih ditanya juga kelainan yang ada di septumnasi itu apa? Deviasi septumnasi. Artinya si septumnasi itu nggak lurus, tapi berdeviasi. Itu kelainan kalau misalnya udah berdeviasi. Tapi bisa karena trauma juga sih atau kecelakaan gitu. Perempuan 29 tahun datang dengan keluhan hidung tersumbat disertai dengan keluar sekret berwarna kuning kehijauan sejak 1 minggu ini. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada pemeriksaan coba nyeritakan pada kantus media di mana sinus yang mengalami peradangan. Ini sebenarnya nggak usah kalian fokuskan banget. Ini sebenarnya jawabannya itu di sinus etmoid karena pada kantus media nyerinya gitu. Yang penting kalian tahu aja strukturnya, terus tahu fungsinya lah dikit. Biar tahu apa kerjanya itu untuk apa gitu. Biar membantu kita bisa paham secara klinisnya juga nanti. Kemudian ini ada anatomi dari lidah, ada sensorik dan motorik lidah. Nah, dia itu ada muskulus ekstrinsik sama muskulus intrinsik. Bedanya itu adalah di pergerakannya. Kalau misalnya intrinsik itu dia lebih cenderung di terbatas pergerakannya. Tapi kalau ekstrinsik dia tuh di luas. Cuman kalau untuk definisi lain nanti coba kalian cari tahu lagi ataupun kalian tanya nanti di praktikum. Pokoknya di praktikum tuh nggak boleh diam. Usahakan kayak harus ada nanya. Pokoknya pulang dari praktikum itu kalian harus apa ya harus kelar semua kebingungan-kebingungan kalian gitu. Ini ada musculus extrinsik, dia itu ada hyoglossus, ada genioglossus, ada styloglossus sama palatoglossus. Ingat ya, cuman si palatoglossus yang diinervasi oleh nervus glossopharyngeal ataupun cranial nerve 9. Ini diingat aja jangan kebalik. Biasanya juga ditanya sih, sering ditanya pas praktikum sama kakaknya. Pokoknya hyoglossus, genioglossus, styloglossus selain si palatoglossus itu dia apa di nervus
12. Oke, kita lanjut. Ingat ya, pokoknya palatoglossus dia diinervasi oleh cranial nerve 9, cuman sendiri dia. Kemudian ada musculus intrinsik. Oke. Kemudian ada musculus intrinsik. Kalau misalnya intrinsik itu dia longitudinal, ada superior inferior. Kemudian ada transversal sama ada vertikal. Ini juga udah dipelajari di bagian muskulus kalau nggak salah. Motorik lidah diperserafi oleh nervus hipoglossus dan nervus glossopharyngeal. Nah, untuk sensorik itu dia diperserafi oleh beberapa nervus. Kalau misalnya sebagai taktil ataupun perabaan gitu, dia diperserafi oleh nervus lingualis yang merupakan cabang dari nervus facialis. Kemudian kalau misalnya pengecapan itu diperserafi oleh nervus facialis 2/3 anterior langsung diperserafi oleh nervus facialis, sedangkan sepertiga posterior itu nervus glossopharyngeal. Ini juga diingat ya. Kemudian ini papila dan tes lidah ini mungkin kalian udah ulang-ulang bisa 3 kali lagi ya. Di histo juga udah, kemudian di digestif juga udah. Ini ada beberapa papila dan juga tes bud lidah yang berfungsi sebagai pengecapan. Nah, kalau papila itu ada apa? Ada papila filiformis, ada fungiformis, circumvallata, papila foliata. Ini dibaca lagi ya, yang rudimenter itu apa, yang besar itu apa gitu. Kemudian tes bud ataupun kuncup kecap itu dapat beberapa sel. Ada sel gustatory atau misal neuroepitel. Berarti kalau misal ada neuro, dia itu sensorik, guys. Mikrofilmnya mendeteksi stimulus kimiawi atau taste atau rasa dari makanan. Stimulus akan diteruskan melalui nervus 7, nervus 11, kemudian nervus 10 sampai ke sistem saraf pusat. Nanti di sistem saraf pusat itu baru diterjemahkan setelah sampai ke korteks cerebrinya. Kemudian ada sel punca atau supporting cell sama sel basal juga ada seperti siapa Cocori tadi sebagai stem cell bagi sel gustatory dan sel penyundang. Ini ada gustatory pathway, sel gustatory nervus facialis 2/3 anterior, kemudian kalau misalnya sepertiga posterior itu si glossopharyngeal. Ingat ya kalau misalnya sensorik 2/3 anterior lingua, sepertiga posterior itu glossopharyngeal. Dan nervus vagus nucleus soliter di batang otak di medulla oblongata. Ini solitary nucleus in medulla oblongata. Kemudian pons, kemudian baru nanti ke nukleus ini nukleus talamik tepatnya di ventral posteromedial nukleus, baru nanti ke insula kapsula interna, crus posterior, pusat gustatory. Nah, kalau misalnya gustatory di lobus insula dan operculum frontalis, dia itu di area Brodmann 43, guys. Jadi ada 43, ada 41, 42, ada 17, ada 28. Itu diingat-ingat lagi tuh. Itu dia apa? Pusat apa gitu. Pusat gustatorika, olfaktorika, visualka gitu-gitu. Makroglossia, berarti karena makro berarti besar ya lidahnya gitu. Kemudian ada ankylosia, ankylosia. Ini dia short lingual phenomenon restrict. Dia itu apa? Mencegah pergerakan dari lidah.
Kemudian anatomi kulit, ini bentar lagi udah selesai kok. Anatomi kulit ini kalian juga udah pelajari sih sebenarnya di apa di histo ya. Ini ada lapisan kulit, ada apa aja? Ada 5 dia secara umum. 5 untuk epidermisnya. Berarti kalau lebih general lagi itu ada epidermis, ada dermis sama subkutan atau hipodermis. Nah, di epidermis itu dia ada 5. Ada korneum paling luar, kemudian ada stratum lucidum. Dia tuh hanya pada kulit tebal. Seperti apa? Seperti misalnya telapak tangan atau telapak kaki. Pokoknya yang kulit-kulit tebal itu ada si stratum lucidum. Kemudian ada stratum granulosum dengan sel keratinosit. Jadi ingat ya, sel keratinosit itu ada di stratum granulosum. Kemudian ada juga stratum spinosum. Di bagian dalam lagi disebut juga sel squamosa. Karena bentuknya itu squamous pun kubus kan. Paling tebal dengan sel Langerhans. Jadi kalau misalnya sebagai pertahanan itu letaknya cenderung di si stratum spinosum. Kemudian ada juga stratum basal, stem cell. Dia di bagian internal. Kemudian ada dermis, dermis papiler sama dermis retikuler, dan tipis yang tebal. Kemudian ada subkutan sama hipodermis. Jadi kalau misalnya ditanya vaskularisasi itu ada di bagian epidermis, benar apa salah? Salah, karena vaskularisasi itu ada di bagian dermis sama si hipodermis juga. Ini sama juga tadi. Ini secara histologinya. Ini kalau lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang memiliki banyak pembuluh darah. Ini diingat ya. Lapisan kulit yang memiliki banyak pembuluh darah adalah dermis, bukan epidermis. Jadi kalau misalnya ditanya epidermis, benar apa salah? Salah gitu. Ini ada korpus pada dermis. Ada beberapa hmm, apa ya? eh rangsangan gitu. Struktur yang menerima rangsangan-rangsangan tertentu. Beda struktur, beda nama, beda fungsinya. Yang pertama itu ada Meissner. Meissner itu dia untuk sentuhan. Ingat aja M. M itu kan menyentuh. Berarti dia tuh untuk sentuhan. Kemudian ada Ruffini. Ruffini itu dia untuk panas. Ini untuk pneumoniknya kalian cari tahu sendiri. Kemudian ada Krausi. Krausi itu untuk dingin karena ingat aja cool gitu kan. Berarti untuk dingin. Kemudian ada Pacini, dia itu tekanan karena P, pressure gitu, tekanan. Kemudian tanpa selaput. Jadi kalau misalnya kita nggak ada suatu perlindungan kan sakit gitu. Berarti kalau misalnya tanpa selaput dia untuk sakit gitu. Ini ada sensory pathway-nya. Korpus sensorik pada dermis itu ini kan ini skin receptor. Nanti kalau misalnya kita misalnya menerima rangsangan cubitan gitu. Ini pada dermis kan, korpus-korpus sensoriknya, kemudian ke nervus sensorik, nervus aferen, karena dia sensorik itu aferen guys, dia maksudnya masuk gitu. Kalau aferen nanti dia untuk aksi motorik gitu, kan aferen. Kemudian ke traktus spinotalamik, ini melalui nukleus bagian posterior, nanti ke spinotalamik, kemudian ke nukleus internal, nanti kemudian nukleus posterolateral ventral di talamus, kapsula internal, terus posterior cortex cerebri pada akhirnya. Ini kalian ancang-ancangan aja dulu, karena kalau misalnya tentang inovasi persarafan SSP gitu, eh, nggak nggak lebih mudah, maksudnya harus banyak usahanya gitu. Kemudian ini ada sindrom CIPA, congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Adalah penyakit langka yang menyebabkan seseorang tidak bisa merasakan sakit dan tidak bisa berkeringat. Nah, dia itu merupakan inherited. Artinya apa? Artinya itu dia diturunkan secara genetik. Mutasi pada gen TRQ1 yang berperan dalam perkembangan dan fungsi saraf. Berarti karena ada mutasi di gen ini, makanya dia bisa menyebabkan penyakit genetik yang tidak bisa berkeringat dan juga merasakan sakit. Kemudian ada juga neurofibromatosis, kelainan genetik yang menyebabkan terbentuknya tumor pada jaringan saraf.
Berarti kalau misalnya ada terbentuknya jaringan abnormal di jaringan saraf seperti saraf tulang belakang, otak dan juga ke selaput otak itu neurofibromatosis. Karena ada juga yang eh, itu di jaringan limpatik itu. Temat, tapi kalau misalnya jaringan limpatik itu dia beda lagi. Kalau misalnya yang persarafan berarti dia itu neurofibromatosis. Namun pada beberapa kasus kondisi ini bisa berkembang jadi tumor ganas dan kanker. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak? Mana nih ya off cam off cam?